Joshua Abuno dengan NIM 2314201141, kelas A5 semester 2 jurusan keperawatan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan apa sih itu demam berdarah. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, shock, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun, kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk. Gejala-gejala demam berdarah. Banyak orang tidak mengalami tanda atau gejala demam berdarah atau DBD. Ketika gejala benar-benar terjadi, ini sering dikira sebagai penyakit lain, seperti flu. Biasanya, gejala DBD akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah mendapat gigitan nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya seperti sakit kepala, nyeri otot tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, ruam. Lantas, berapa hari tanda-tanda gejala DBD sembuh? Ternyata bisa bervariasi pada tiap orang. Dalam beberapa kasus, gejala DBD memburuk dan dapat mengancam jiwa. Nama lain adalah demam berdarah parah, demam berdarah dengue atau sindrom shock dengue. DBD yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumpalan trombosit dalam aliran darah turun. Hal ini dapat menyebabkan shock, perdarahan internal, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Tanda-tanda peringatan DBD yang parah dan merupakan keadaan darurat dapat berkembang dengan cepat. Tanda-tanda peringatan biasanya bermula 1 atau 2 hari pertama setelah demam hilang, termasuk sakit perut parah, muntah terus-menerus, perdarahan dari gusi atau hidung, darah dalam urin, tinja atau muntahan, perdarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar, pernapasan yang sulit atau cepat, kelelahan, iritabilitas atau kegelisahan. Penyebab demam berdarah. Salah satu dari 4 jenis virus dengue penyebab demam berdarah. Kamu tidak bisa terkena penyakit ini karena berada di sekitar yang terinfeksi, sebab penyakit ini menular melalui gigitan nyamuk. 2 nyamuk yang bisa menularkan virus ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. 2 jenis nyamuk yang paling sering menyebarkan virus dengue ini umumnya ada di dalam maupun di sekitar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi hingga gejala DBD muncul. Setelah seorang sembuh dari penyakit ini, ia akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap jenis virus yang menginfeksinya. Tetapi
tidak terhadap 3 jenis virus dengue berdarah lainnya. Ini berarti kamu bisa dapat terinfeksi lagi di masa depan oleh salah satu dari 3 jenis virus lainnya. Resiko kamu terkena penyakit ini dengan tingkat yang parah akan meningkat jika kamu terkena demam berdarah atau kedua, ketiga, atau keempat kalinya. Lakukan pemeriksaan apabila mengalami gejala yang diduga seperti gejala demam berdarah atau DBD. Faktor resiko. Kamu memiliki resiko lebih besar terkena penyakit ini atau gejala yang lebih parah jika: pertama, tinggal atau berpergian di daerah tropis, sebab berada di daerah tropis dan subtropis meningkatkan resiko terkena virus penyebab penyakit ini, terutama daerah berisiko tinggi termasuk Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Yang kedua, pernah mengidap DBD di masa lalu. Infeksi sebelumnya dengan virus demam berdarah bisa meningkatkan resiko gejala parah jika kamu terkena demam berdarah lagi. Diagnosis demam berdarah. Mendiagnosis gejala demam berdarah bisa sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain seperti chikungunya, virus Zika, malaria, dan demam tifoid. Dokter kemungkinan akan bertanya tentang riwayat kesehatan dan perjalanan. Selain itu, dokter juga akan mengambil sampel darah untuk diuji di laboratorium sebagai bukti infeksi salah satu virus dengue. Komplikasi demam berdarah. Demam berdarah yang parah dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti perdarahan internal dan kerusakan organ. Tekanan darah juga bisa turun ke tingkat yang berbahaya hingga menyebabkan syok. Dalam beberapa kasus, gejala DBD yang parah juga bisa menyebabkan kematian. Wanita yang mengalami gejala DBD selama kehamilan dapat menyebarkan virus ke bayi saat melahirkan. Selain itu, bayi dari ibu yang terkena penyakit ini selama kehamilan memiliki risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, atau gawat janin yang lebih tinggi. Pengobatan demam berdarah. Sayangnya, tidak ada pengobatan demam berdarah yang khusus untuk mengatasi gejalanya saat pulih. Kamu harus minum banyak cairan. Hubungi dokter juga segera jika kamu memiliki tanda dan gejala dehidrasi berikut. Pertama, berkurangnya buang air kecil. Kedua, sedikit atau tidak ada air mata. Ketiga, mulut atau bibir kering. Keempat, kelesuan atau kebingungan. Kelima, ekstremitas dingin atau lembab. Pencegahan demam berdarah. Kamu bisa mencegah demam berdarah dengan menggunakan vaksin, misalnya vaksinasi dengue. Kamu pun bisa mendapatkan vaksin ini lewat layanan di rumah sakit. Meskipun begitu, pencegahan gigitan nyamuk dan pengendalian populasi nyamuk masih menjadi metode utama untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Jika kamu tinggal atau berpergian ke daerah yang sering terkena penyakit ini, tips berikut dapat membantu mengurangi risiko gigitan nyamuk. Yang pertama, gunakan AC atau kelambu pada ventilasi dan tempat tidur. Selain itu, nyamuk yang membawa virus dengue paling aktif dari fajar hingga senja, tetapi mereka juga dapat menggigit pada malam hari. Kedua, kenakan pakaian pelindung saat kamu pergi ke daerah yang banyak nyamuk. Kenakan baju lengan panjang, celana panjang, kaos kaki, dan sepatu. Ketiga, gunakan obat nyamuk seperti permetrin karena mereka dapat kamu pakai pada pakaian, sepatu, perlengkapan berkemah, dan kelambu. Kamu juga dapat membeli pakaian yang terbuat dengan permetrin yang sudah ada di dalamnya. Untuk kulit, digunakan repellent yang mengandung setidaknya 10% konsentrasi DEET.
Keempat, mengurangi habitat nyamuk dengan menutup genangan air. Nyamuk yang membawa virus Dengue biasanya hidup di dalam dan di sekitaran rumah, berkembang biak di genangan air yang dapat berkumpul dan ban mobil bekas. Kamu dapat membantu menurunkan populasi nyamuk dengan menghilangkan habitat tempat mereka bertelur. Setidaknya seminggu sekali, wadah kosong dan bersih yang menampung genangan air seperti wadah tanam, piring hewan, dan vas bunga. Jaga agar wadah air tetap tertutup di antara pembersihan. Demikianlah penjelasan saya tentang apa itu DBD, pencegahan, cara mengobatinya. Sekian dan terima kasih.